Kembali lagi bersama kami Kajian Online Daily dan kali ini kita akan mendapatkan kabar yang sangat-sangat menggemparkan bagi kita semua, yakni tim pasangan RK Suswono batal menggugat hasil Pilkada DKI ke Mahkamah Konstitusi. Karena seperti yang kita ketahui bahwa sebelumnya ramai dibicarakan dan memang sudah dikonfirmasi bahwa tim Ridho ini akan menggugat hasil Pilkada DKI ke MK karena memang diindikasi ada beberapa kecurangan dalam proses berjalannya Pilkada DKI, dan bahkan Ridwan Kamil dalam konferensi pers mengatakan bahwa jika teman-teman menanyakan bukti, maka sudah ada bukti dan dokumentasinya, serta draft yang telah kami buat sangat-sangat tebal. Namun, ada taktik politik di belakang ini, tentunya ada beberapa pesan terselubung dan tersembunyi di balik RK membatalkan gugatannya terkait Pilkada DKI. Oke, kita akan bahas satu persatu. Dimulai dari konferensi pers dari tim Ridho, memang Ridwan Kamil angkat bicara langsung dalam hal ini selaku cagup yang diusung oleh Koalisi Indonesia Maju Plus, yang di dalamnya ada Pak Prabowo Subianto dan Pak Joko Widodo serta Mas Gibran Raka Buming Raka dan elit-elit politik nasional lainnya. Dalam kesempatan itu, Ridwan Kamil mengatakan bahwa untuk menghormati serta kami telah melakukan musyawarah yang sangat-sangat panjang dengan tim pemenangan. Tim pemenangan ini maksudnya adalah tim atau beberapa petinggi partai yang memang mengusung beliau dalam Pilkada DKI 2024 ini. Jadi semua partai yang mendukung RK Suswono dikumpulkan dalam sebuah forum yang memang membahas apakah kita akan melanjutkan gugatan itu atau tidak. Dan alhasil memang setelah melewati perdebatan yang sangat-sangat panjang, Pilkada DKI memang tim RK Suswono batal melanjutkan gugatannya terhadap Mahkamah Konstitusi. Bahkan Ridwan Kamil mengatakan bahwa ini sempat terjadi perdebatan yang sangat-sangat panjang dan tentunya memakan waktu yang sangat lama. Ini bahkan Ridwan Kamil mengatakan bahwa lama sekali Mas terhadap salah satu jurnalis yang memang menanyakan bagaimana sih proses musyawarah yang terjadi pada internal Koalisi Indonesia Maju. Karena memang tentu saja kita tidak bisa merekam seenaknya dan memang hanya mendengar dari penjelasan-penjelasan dari Kang Ridwan Kamil ini. Kemudian beliau mengatakan bahwa tingkat partisipasi dalam Pilkada DKI ini sangat rendah. Ya, memang hal tersebut sudah disorot. Kemudian jika dipaksakan putaran kedua dan memang secara data bisa, bayangkan bagaimana partisipasi warga DKI untuk mengikuti Pilkada putaran kedua. Begitu kira-kira kata beliau. Kemudian ini menunjukkan jiwa kesatria dari Koalisi Indonesia Maju Plus yang memang jika kalah ya kita akui kalah, dan adapun kecurangan memang ini sangat dilematis teman-teman. Jika dilimpahkan ke MK, tentu saja ini akan mengarah kepada pilkada ulang atau pilkada dua putaran. Bayangkan berapa anggaran negara yang dihabiskan untuk mengadakan kembali pilkada 2024 khususnya di DKI. Oke, kita bahas dari sektor anggaran. Kemudian yang lebih mahal dari anggaran adalah waktu. Tentu saja masyarakat membutuhkan waktu lagi untuk mengadakan kembali pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Kemudian memang tingkat partisipasi yang selalu menjadi sorotan kita semua adalah sangat-sangat rendah. Dan ini memang dikhawatirkan tingkat partisipasi ini akan semakin menyusut jika adanya pilkada putaran kedua, meskipun secara hasil dan secara data memang sangat memungkinkan. Kemudian Bang Ridwan Kamil mengatakan kembali bahwa saya sangat berterima kasih terhadap Bapak Darmakun yang telah sama-sama berkompetisi dalam Pilkada DKI ini. Kemudian yang paling pamungkas adalah Bang Ridwan Kamil mengatakan bahwa selamat untuk kemenangan Mas Pram dan Bang Dua dan akan memimpin Jakarta 5 tahun ke depan. Ridwan Kamil kemudian melanjutkan bahwa saya akan menyampaikan aspirasi karena memang suara yang didapat oleh RK ini sekitar 40% lebih. Tentu saja itu sangat tinggi dan patut diapresiasi. Tentunya nantinya akan ada aspirasi-aspirasi lanjutan dari masyarakat dan Ridwan Kamil menitipkan itu semua kepada pundak Pram dan Rano. Kemudian memang
Jika ada ucapan selamat dari lawan, tentu saja pilkada selesai dan dimenangkan oleh pasangan Pramrano. Kemudian saya tidak tahu bagaimana tindakan lanjut dari tim Dharmakun karena memang salah satu tim pemenangannya waktu sidang menolak menandatangani hasil rekapitulasi. Apakah ada upaya hukum lain atau tidak ada? Dan tentunya kita masih menantikan bagaimana kelanjutannya karena memang dari tim RK sendiri sudah menyatakan menerima hasil Pilkada DKI. Karena ia memang sesuai kekhawatiran masyarakat luas dan mementingkan aspek kehidupan masyarakat yang tertib dan berkelanjutan, tentunya tim RK menerima dengan lapang dada meskipun saya tahu sangat berat untuk menerima kekalahan yang memang seharusnya masih bisa diusahakan ini.